Tiap 6 jam dia akan melurus setengahnya hingga habis. Jadi nggak usah takut kalau radioaktif atau radiasinya itu tetap mengendap dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Dokter semua, semoga keluarga dan Anda sehat semua. Saya Risma, dokter spesialis kedokteran nuklir dari Bandung. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kedokteran nuklir itu bagaimana dan apa saja yang ada di dalamnya. Kalau misalnya ditanyakan apakah sakit atau tidak usah takut, karena memang kita pemberian radioaktif ini sakitnya hanya seperti kita disuntik gitu ya, seperti disuntik dibantukan obat. Begitu juga pada saat di terapi yodium, biasanya diteteskan saja. Memang mungkin kalau dosisnya besar, ada pasien-pasien yang mengeluhkan mual sedikit, kemudian bengkak lehernya pada hari kedua atau ketiga setelah dia dirawat. Tapi tidak usah takut karena kita akan memberikan obat tambahan untuk itu. Ya, pasien-pasien yang biasanya diberikan dengan radioaktif yodium-131, biasanya pasien-pasien dengan hipertiroid atau GRAVE, multinodosa toksik, dan juga untuk terapi karsinoma tiroid yang sudah dioperasi seluruhnya. Dua-duanya ini adalah mengablasi atau merusak sisa-sisa jaringan dari tiroid kalau untuk yang kanker tiroid. Namun kalau untuk yang hipertiroid kita akan rusak sehingga produksi dari hormon tiroid ini tidak banyak dan melebihi yang seharusnya. Pasien-pasien ini yaitu tadi yang saya katakan ada biasanya mual gitu ya. Kemudian pasien-pasien ini memang diharapkan tidak sedang dalam keadaan hamil, tentu karena dia menggunakan radiasi yang cukup besar. Hal-hal lain seperti kemandulan gitu ya, kemudian menjadi tidak subur itu sampai saat ini tidak ada penelitian yang signifikan untuk itu. Jadi sebenarnya yang kita berikan dosisnya cukup aman karena kita menggunakan standar nasional maupun internasional. Efek yang mungkin pasti akan didapatkan, beberapa pasien adalah mengeluhkan menjadi hipotiroid. Itu tidak usah takut karena kita mengetahui bila pasien-pasien yang hipertiroid tidak dilakukan pengobatan dengan baik, akan lama-lama dia menjadi hipotiroid. Namun tentu sebelum dia sampai hipotiroid, dia memiliki beberapa keluhan-keluhan yang tidak bagus untuk tubuhnya. Oleh karenanya pada saat hipotiroid, pasien-pasien awalnya sudah kami berikan penjelasan sehingga nanti bila pasien-pasien hipotiroid ini memiliki gejala yang berkebalikan dengan hipertiroid, akan diberikan hormon levotiroksin atau pengganti dari hormon tiroid yang sudah tidak ada dalam tubuhnya. Untuk menghindari hipotiroid ini memang cukup sulit. Namun dokter dari kedokteran nuklir biasanya akan memberikan dosis dari radioaktif dalam hal ini yodium-131 dengan dosis yang cukup atau optimal. Itu biasanya melihat dari hasil uptake tiroidnya pada saat pemeriksaan scan tiroid. Untuk pemeriksaan jantung, kita biasanya melakukan dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sidik perfusi miokard dan yang kedua adalah pemeriksaan dengan MUGA, multi-gated. Pasien-pasien yang dikirim dari penyakit jantung biasanya mengeluhkan adalah pasien-pasien yang didiagnosa sebagai penyakit jantung koroner. Pasien-pasien ini akan kita lihat bagaimanakah otot-otot jantungnya, apakah memang masih hidup atau viabel atau malah sudah mati atau infark. Dari sini pasien-pasien akan mendapatkan informasi otot jantungnya ini masih berfungsi baik atau tidak, perfusi atau aliran darah ke otot-otot tadi masih baik atau tidak. Kemudian kalau untuk pemeriksaan dengan MUGA, kita bisa mengetahui ejeksi fraksi atau volume pompa jantung ke dalam tubuh ini seperti apa. Ini merupakan salah satu gold standar di kami. Untuk pemeriksaan kedokteran nuklir rata-rata kalau di Hasan Sadikin atau di rumah sakit pemerintah itu rata-rata di cover oleh BPJS.
Namun untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti PET scan, itu pun ada yang beberapa ditanggung ataupun ada yang tidak. Di Indonesia ada beberapa rumah sakit dengan center kedokteran nuklir seperti rumah sakit swasta atau pemerintah. Nah, pasien-pasien memberikan range harga yang berbeda-beda. Tentunya memang karena menggunakan radioaktif yang tidak bisa dibuat secara mudah, dari harga mungkin memiliki beberapa variasi yang berbeda. Pemeriksaan kedokteran nuklir bagi penyakit-penyakit kanker itu biasanya kita melihat adakah penyebaran atau staging gitu ya, atau restaging, atau melihat respon terapi. Jadi pasien-pasien yang misalnya terkena kanker dan kita tidak tahu di mana tempatnya, kita bisa lakukan scan dari ujung kepala sampai kaki. Pemeriksaan yang biasa saat ini sering digunakan untuk onkologi adalah dengan PET scan. Namun untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain yang menggunakan SPECT CT, itu salah satunya kamera di bawah SPECT, di bawah PET scan, itu digunakan untuk melihat penyebaran pada tulang. Kemudian juga untuk melihat apakah ada residu atau sisa pada keganasan, misalnya di nasofaring. Kemudian lagi pasien-pasien yang saat ini sering dilakukan adalah dengan samarium. Pasien-pasien dengan samarium ini adalah pasien-pasien yang merasakan nyeri pada tulang-tulangnya, sehingga diberikan anti nyeri dengan menggunakan radioaktif. Hal lain yang saat ini mungkin sedang berkembang adalah pasien-pasien dengan CA prostat, kemudian dilakukan dengan targeted organ, dengan radionuklida lain yang lebih canggih yang saat ini mungkin di Indonesia belum ada, namun mudah-mudahan kedepannya kita akan lakukan lebih. Sarana kedokteran nuklir di Indonesia masih sangat mungkin terbatas, namun kedepannya kita akan terus melakukan pengembangan-pengembangan di setiap provinsi. Saat ini mungkin baru ada 14 rumah sakit yang akan terus bertambah seiring dengan waktu, karena memang saat ini memang sangat dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang tentunya memiliki kebutuhan pemeriksaan lebih atau lebih advance, terutama di bidang onkologi, kardiologi, dan kemudian juga dengan endokrin. Ya, untuk investasi pada alat-alat kedokteran nuklir memang tidak murah, tapi tidak bisa juga disebut mahal karena memang apa yang didapat dari pemeriksaan di kedokteran nuklir ini memiliki manfaat yang cukup besar. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk terus menambah center dari kedokteran nuklir. Demikian pembahasan singkat tentang ilmu kedokteran nuklir. Semoga semua ini menjadi manfaat buat kita semua. Sampai jumpa, saya Dr. Isma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.